Nah, kalsium. Kalsium itu juga memiliki peran penting terhadap apa? Terhadap yang pertama adalah muscle contraction. Kontraksi otot. Kalau masalahnya ada kerusakan, ada masalah pada otot, curiganya ada dua elektrolitnya, apakah kaliumnya kurang atau kalsiumnya yang kurang. Ya. Kemudian dia juga berpengaruh terhadap fungsi dari jantungnya. Dari jantung pasien itu juga akan dipengaruhi oleh kalsium. Karena kalsium yang masuk ke dalam sel, dia akan memicu kontraksi. Makanya ada obat antihipertensi ya golongannya CCB atau calcium channel blocker. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada seperti kanal ya, seperti kanal. Di kanal, nah ini ada seperti ini. Ya. Di sini ada reseptornya. Reseptor obat. Nah, kalau ada obat yang masuk ke sini, ke reseptornya ini, maka kemudian akan berpengaruh secara keseluruhan, dia akan menyebabkan namanya kontraksi. Tetapi, kalau obatnya ini kemudian dia tidak bisa berikatan pada reseptornya, bagaimana kontraksinya? Terjadi atau tidak? Dia tidak akan terjadi namanya kontraksi. Seperti itu. Ya. Kemudian dia juga akan berkaitan dengan transmisi impuls saraf. Kemudian yang terakhir adalah dia berpengaruh terhadap faktor pembekuan darah. Seperti itu. Kalau kekurangan kalsium itu juga bisa berpengaruh terhadap pembekuan darah. Nah, kemudian secara garis besar, kalsium itu disimpan di mana? Tulang. Seperti itu. Pada tulang, semua tulang yang ada di dalam tubuh kita adalah deposit atau cadangan kalsium. Ya, sekitar 50% pasien di dalam darah itu adalah dalam bentuk ion bebasnya dan sisanya adalah dalam bentuk terikat dengan protein. Next. Nah, hiperkalsemia. Hiperkalsemia. Orang-orang dengan hiperkalsemia itu biasanya terjadi akibat hiperparatiroid. Jadi kelebihan hormon paratiroid. Contohnya atau orang dengan neoplasma atau cancer. Nah, the other causes include parathyroid adenoma atau hiperplasia. Ada lagi Hodgkin disease, multiple myeloma dan lain sebagainya. Sedangkan pada orang dengan hipokalsemia dan hipokalemia itu tolong dibedakan karena bedanya tipis-tipis. Ya, hipokalemia itu bisa terjadi akibat hiperfosfatemia, terlalu banyak apa? Fosfat di dalam tubuh. Ya, hiperfosfatemia. Ada lagi namanya alkalosis atau osteomalacia. Kemudian insufficient calcium replacement. Use of laxative yang dietnya ngawur, kadang menggunakan laxatif, itu juga bahaya karena dia bisa menurunkan kadar kalsium di dalam tubuh. Kadang kan ada ya cewek-cewek itu yang dietnya ngawur, pakai laxatif supaya biar bisa BAB-nya terus-menerus, supaya biar kurus. Nah, ini malah jadi penyakit. Kan seperti itu. Nah, seperti ini adalah beberapa penyakit yang bisa berpengaruh terhadap kadar kalsium di dalam darah. Ini fosfat, nanti bisa dibaca sendiri. Ada magnesium. Nah, berikutnya adalah glukosa. Glukosa is a form from breakdown of carbohydrate and breakdown of glycogen in the liver, bukan river ya, tapi liver. Jadi glukosa itu adalah bentuk perombakan dari karbohidrat yang kita makan. Kadang ada yang lucu-lucu pasien itu kan, aku nggak makan nasi kok, tapi makan singkong, tapi kok gula darahnya masih tinggi. Kalian bisa menjelaskan seperti apa? Singkong juga mengandung karbohidrat. Atau kalau kita meminjam kata-kata dari beberapa rekan dokter, pokoknya yang mengandung tepung-tepungan itu mesti mengandung karbohidrat. Tempe kasih tepung, digoreng, karbo bukan? Karbo. Makan nasi, lauknya mie, pakai tempe
goreng yang ditepung sama ayam goreng tepung full karbo. Ya, makanya kalau orang-orang yang seperti itu sebaiknya memang harus diatur pola makannya. Karena beberapa kasus diabetes itu disebut sebagai mother of disease. Ibunya segala penyakit. Jadi memang harus hati-hati, harus dikontrol karena sekarang lumayan gampang ya, dan juga semakin banyak anak-anak yang mengalami diabetes karena yang manis-manis itu. Terutama yang paling rentan adalah cewek. Kenapa cewek? Karena cewek itu paling sering terkena janji manis dari cowok. Hati-hati itu. Ya. Kemudian blood glucose testing is screening procedure that indicates inability pancreas cell to produce insulin, the inability in the small intestine to absorb glucose, dan seterusnya. Jadi diabetes itu ada dua tipe ya. Tipe 1 sama tipe 2. Yang tipe 1 akibat apa? Genetik, sehingga dia disebut sebagai diabetes tergantung insulin karena memang terjadi karena kerusakan dari pankreasnya sehingga produksi insulinnya tidak cukup. Kalau yang diabetes tipe 2 dari pola hidup. Kenapa bisa terjadi? Nah, kan bisa disimpan kalau kelebihannya. Ayo. Nah, ini kalau ada yang skripsi diabetes, besok kalau sama saya tak ublek-ublek perkara ini ya. Bukan nggak bisa menyimpan, tetapi pernah dengar namanya resistensi insulin? Oke, resistensi insulin. Misalkan di sini ada reseptor ya. Ini ada reseptor, anggaplah gini. Nah, di sini adalah insulin. Dia bekerjanya dengan masuk ke dalam reseptornya. Oke. Maka kalau orang-orang dengan diabetes ya, ini bisa masuk, tetapi dia tidak bisa menyebabkan gula itu masuk ke dalam penyimpanannya. Gula itu tidak bisa disimpan. Sederhananya seperti ini. Nah, di sini ada reseptor insulin. Ini adalah reseptor insulin. Lubang kunci itu adalah reseptor insulin. Oke, ini adalah insulin. Nah, insulin masuk ke dalam lubang. Tapi diputer-puter, dia tidak akan membuka pintunya. Oke, itulah yang disebut sebagai diabetes tipe 2. Sehingga gula tadi yang awalnya banyak, pada kondisi normal gula itu banyak, anggaplah di sini mahasiswa semua isinya. Maka kalau terjadi kerusakan reseptor insulin ini, si mahasiswa tadi tidak bisa masuk ke dalam kelas. Pada umumnya kan dia harus masuk ke dalam kelas kan, karena di selasar ini jumlahnya banyak. Tetapi karena kerusakan lubang kuncinya ini, mahasiswa tidak masuk ke kelas. Seperti itu. Itu adalah contoh dari diabetes tipe 2. Penyederhanaannya. Supaya kalian nggak bingung. Kalau dicek kadar insulinnya ada nggak? Ada. Cukup nggak? Cukup. Tapi dia tidak bisa membuka kunci. Itu adalah diabetes tipe 2. Oke, next. Berikutnya ada namanya uric acid atau asam urat. Bukan asam aurat ya. Asam urat. Nah, kalau pada laki-laki normalnya misalkan lebih dari 15 tahun adalah 3,6 sampai 8,5. Pada wanita 2,3 sampai dengan 6,6. Nah, apakah dengan kadar asam urat tinggi itu harus mendapatkan obat? Itu kan kita juga harus menjadi perhatian kan. Kadang dia habis makan apa, begitu dicek, 9, langsung hantam allopurinol. Enggak juga, enggak seperti itu konsepnya. Kalau memang dicek terus tinggi dan ada tanda-tanda sudah mulai sakit pada nyeri pada sendi-sendi, itu barulah allopurinol boleh masuk. Tapi kalau nggak ada masalah ya no problem, nggak usah bentar-bentar obat. Ya, uric acid is form of breakdown of nucleic acid. Jadi dia adalah pecahan dari asam nukleat. Ya. Serum urat concentration increase when there overproduction or destruction of cell or inability to excrete urat through the kidney. Jadi namanya asam urat itu dia diproduksi dari pemecahan asam nukleat yang ada di dalam tubuh. Makanan-makanan yang kita makan. Jadi orang-orang dengan asam urat tinggi itu sebaiknya menghindari makan makanan yang tinggi
protein. Dia harus dikurangi. Ya, contohnya apa? Ini kemarin saya pernah baca-baca literatur. Ada yang suka makan ikan teri. Suka? Hati-hati. Itu ikan teri itu lebih tinggi kandungan asam uratnya jika dibandingkan dengan jeroan. Serius. Teri, tahu kan teri? Ikan teri. Nah, itu tinggi kandungan tinggi kandungan asam urat proteinnya. Sehingga kalau protein masuk di dalam tubuh kan akan dipecah kan? Pada akhirnya dipecah-pecah-pecah. Kalau makannya terlalu banyak, maka dia akan menumpuk. Menumpuknya di mana? Sendi-sendi. Seperti itu. Ya, atau pada orang-orang dengan destruction of cell. Kehancuran sel-sel di dalam tubuhnya. Contohnya apa? Orang dengan psoriasis. Atau orang dengan leukemia. Atau orang dengan kemoterapi. Kalau orang habis di kemo, kanker, di kemo, dicek asam uratnya, hakul yakin masih tinggi. Kenapa? Karena kan sel kan. Kanker itu kan juga sel kan. Sel itu mengandung asam nukleat nggak? Ada. Kalau ini dihancurin, breakdownnya jadi apa? Asam urat. Seperti itu. Dan saya pernah ketemu orang seperti ini. Orang yang habis kemo, ngecek di lab, asam uratnya berapa coba? Tebakan. Tadi kan berapa? 3 sampai dengan 8,5 kan? 15. Tapi dia fine, tidak ada apa-apa. Karena dia habis kemo. Seperti itu. Ya. Nah, hiperurisemia itu bisa terjadi pada leukemia, limfoma, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri di sini. Berikutnya, ada yang namanya BGA atau Blood Gas Analysis. BGA itu dilakukan untuk melihat, mengevaluasi oksigen dan karbon dioksida pertukarannya bagaimana. Ya, pertukaran karbon dioksida dan CO2 itu pertukarannya bagaimana. Dan juga untuk ditentukan mengenai keseimbangan asam basanya. Nah, pemeriksaan BGA itu dia memerlukan keahlian khusus. Jadi tidak semua orang bisa mengambil darah untuk pemeriksaan BGA. Karena apa? Yang digunakan adalah darah arteri, bukan darah vena. Kalau kalian bisa ngambil darah di sini misalkan, itu kan pembuluh darah arteri atau vena? Vena. Kalau pembuluh darah arteri letaknya lebih dalam lagi dan lebih sakit pemeriksaannya. Tapi ini penting untuk dilakukan untuk melihat pH dari darahnya seperti apa, kemudian tekanan dari CO2-nya, O2, saturasi oksigennya bagaimana, dan seterusnya. Tapi kalau saturasi oksigen sekarang sudah ada alatnya yang canggih itu ya. Nah, ini gas indication-nya, pemeriksaan gas darah itu diindikasikan untuk pertama, kelainan dari pertukaran gas. Contohnya pada acute and chronic lung disease, acute respiratory failure, heart disease, sama pulmonary state examination, sama sleep disorder, gangguan tidur. Orang yang suka ngorok, kadang kayak gitu kan, karena ada yang bangun tidur seperti itu. Karena ada yang seperti itu kan. Nah, itu harus hati-hati. Karena bisa jadi oksigennya itu nggak sampai ke otak, sehingga otak meresponnya dengan ayo tangi. Kalau tidur seperti itu. Kadang ada yang seperti itu karena oksigennya nggak masuk ke otak. Seperti itu. Kemudian ada berikutnya adalah acid base disorder. Contohnya untuk metabolic acidosis sama metabolic alkalosis. Itu penting dilakukan, tapi tidak rutin dilakukan untuk pemeriksaan, kecuali untuk indikasi-indikasi ini. Karena itu tadi memerlukan orang yang ahli dalam pengambilan sampel darah, khususnya adalah sampel darah di arteri. Yang kita cuma tinggal terima data aja ya. Kita tinggal sebagai seorang farmasi tinggal terima data, tinggal kita evaluasi. Berikutnya adalah saturasi oksigen. Ini yang rada heboh kemarin waktu COVID ya. Nah, normalnya adalah ini. Ini adalah kejenuhan oksigen di dalam darah. Ya. The amount of oxygen transported by hemoglobin written as percentage of total oxygen bound to hemoglobin. Jadi, berapa banyak oksigen yang terikat di dalam hemoglobin. Ya kan? Oxygen saturation is used to evaluate the oxygenation level of hemoglobin and adequacy of oxygen
to the tissue. Jadi berapa banyak oksigen yang ada di dalam jaringan. Semakin kecil berarti jaringannya tidak mendapatkan oksigen, seperti itu. Nah, berikutnya ada the partial pressure of oxygen dissolved in plasma described in amount of oxygen bound to hemoglobin. Next, nah ini BGA nanti bisa dibaca sendiri. Karbon dioksida, pH. Nah, pH pada manusia ya itu antara 3,5 sampai 7,35 sampai dengan 7,45. Jangan dianggap pH tubuh manusia itu seperti saat kalian main titrasi. Crot merah, crot biru. Ya, naiknya 1, 7, 1, 10, 2, 11, enggak itu. Antara ini tok. Kalau dia kurang dari 7,25 itu disebut sebagai kondisi asidosis. Kalau lebih dari 7,55 disebut apa? Alkalosis, seperti ini. Tuh loh, kan ada kan? Nah, ini jadi dia harus di pH-nya itu rentangnya kecil banget antara 375 sampai dengan 345. 735 745. Ini rentangnya. Next. Nah, partial oxygen pressure, tekanan oksigen parsial. Ini adalah salah satu juga dalam BGA atau blood gas analysis. Increase, nanti bisa dilihat sendiri anion gap. Nah, berikutnya yang sering dilakukan adalah urinalisis. Namanya ada urin ya. Jadi sampelnya berupa urin. Ya, jadi yang tenaga laboratorium medis itu biasanya mainannya kayak begini-begini. Darah, urin. Ya, urinalisis itu dapat digunakan untuk evaluasi dari gangguan ginjal, kemudian gangguan fungsi liver, kemudian bisa hematologic disorder, urinary tract infection, sama diabetes mellitus. Bisa kita lihat. Tahu kan kenapa diabetes mellitus itu nama lainnya kencing manis? Tahu ceritanya? Kenapa dia disebut sebagai kencing manis? Karena zaman dulu kalau orang pipis ya, kemudian pagi-pagi itu biasanya ada dirubung semut. Dan pemeriksaan zaman dulu pipisnya ya memang gitu, makanya disebut kencing manis. Itu berarti terlalu banyak gula di dalam darahnya sehingga tubuh meresponnya. Ini karena gulanya terlalu banyak harus dibuang sehingga keluarnya melalui urin. Nah, itu bisa namanya specific gravity. Ada lagi namanya description. Ada yellowish sama yellow. Ini yang normal, kuning atau kekuningan. Ya, kalau sampai pipisnya itu berwarna-warni, itu harus curiga, hati-hati. Mesti ada masalah yang lain. Iya kan? Contoh kalau misalkan pipisnya sampai berwarna seperti teh. Oh, hati-hati itu. Livernya bisa bermasalah, bisa jadi ada masalah. Iya, orang kalau misalkan pipisnya sampai coklat seperti itu, bisa jadi livernya bermasalah. Bisa jadi juga dia mengalami dehidrasi. Itu kalau sudah kayak teh itu dehidrasinya bukan dehidrasi main-main, itu sudah harus masuk ke rumah sakit itu. Kemudian pH-nya antara 4,5 sampai dengan 8,5. Beda dengan pH darah. Kemudian adanya protein. Protein itu tidak boleh lebih dari 50 mg per dl. Kalau terjadi proteinnya itu lebih dari 50 mg per dl, berarti bisa jadi masalah pada ginjal. Ya, bisa gara-gara glomerulonefritis, atau misalkan bisa juga eklamsi atau preeklamsi, itu juga bisa. Tekanan darahnya terlalu tinggi sehingga protein yang harusnya dia tidak keluar malah keluar. Nah, seperti itu. Kemudian harusnya glukosa negatif kan? Kalau sampai ditemukan glukosa di dalam urin, berarti dia apa? Diabetes. Kemudian keton, adanya darah. Ya, adanya darah. Jangan dianggap darah yang warna merah ya, tapi spesimen bagian-bagian dari darah itu. Kalau ada darahnya berarti kemungkinan ada masalah pada saluran kemihnya. Kemudian urin sedimentation, adanya RBC, red blood cell atau white blood cell, epithelial dan lain sebagainya. Sama gram stain. Ini adalah bakteri. Kalau ada bakteri pada urin, berarti tandanya apa?
kemungkinan ada infeksi saluran kemih. Ini bisa kita gunakan untuk melihat apa efektivitas terapi. Oh, berarti dokter mendiagnosa si X ini mengalami ISK. Dikasihlah antibiotik, jeber. Beberapa hari dicek lagi urinalisisnya. Oh, masih ada bakterinya. Berarti terapi yang diberikan tadi kurang efektif. Oke, ganti ini, Dok. Dicek lagi 1, 2, 3 hari, dicek lagi. Oh, hilang. Berarti sudah terapinya efektif. Nah, kita harus menggunakan alat laboratorium itu untuk tujuan kita. Kita bisa melihat satu alat itu dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh bagaimana? Ini apa? Spidol. Spidol bisa dipakai untuk papan tulis enggak? Bisa. Tetapi kalau kita menggunakannya dari sudut pandang yang lain, ini bisa nggak dipakai buat mural? Bisa nggak dipakai buat bikin kaligrafi? Di kertas? Ya, sama. Subjeknya sama, tetapi tujuan pemakaiannya yang berbeda. Kamu pakai ini, nilai-nilai laboratorium jangan dipakai untuk diagnosa. Tidak boleh. Tidak boleh digunakan untuk tujuan diagnosa. Untuk tujuan diagnosa, serahkan pada dokter. Ya, kita menggunakan nilai-nilai laboratorium itu untuk memantau atau mengevaluasi terapi, melihat adakah efek samping yang tidak diharapkan dari terapi yang digunakan dan lain sebagainya. Oke, next. Spesifik nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah urine color, warna dari urin. Ya. Ini ada implikasi kliniknya. Buat siapa? Buat kita sebagai seorang farmasi. Contoh, kalau warnanya berupa merah sampai kecoklatan, bisa jadi itu akibat darahnya hemoglobin. Bisa jadi perdarahan. Atau mioglobin, pigmen empedu, darah, dan lain sebagainya. Nah, kalau berwarna coklat merah itu bisa juga gara-gara obat-obatan. Apa? Contohnya adalah klorpromazin, CPZ, haloperidol, bukan halode ya, tapi haloperidol. Haloperidol, kemudian rifampicin. Rifampicin untuk obat apa? Rifampicin. TBC. Ini harus hati-hati, harus diinformasikan kepada pasien. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kepatuhan. Karena nggak disampaikan, diminum, kemudian pipisnya warna merah. Wah, aku nggak mau minum obatnya, aku pipis darah gara-gara obat ini. Kan jadi masalah kan? Ini harus disampaikan kepada pasien. Kalau paling gampang, karena rifampicin itu tabletnya warnanya merah, ya bilang aja karena ini warnanya merah, tabletnya merah, tidak dimetabolisme, sehingga keluarnya juga tetap berwarna merah. Itu juga harus disampaikan. Contoh lagi apa? Doxorubicin, phenytoin, dan seterusnya. Nah, kalau urinnya itu berwarna kuning kemerahan, bisa jadi akibat sayuran. Ada yang makan beet. Buah beet, itu dia juga bisa menyebabkan warnanya itu menjadi merah muda. Merah muda atau kuning merah. Fenozopiridin, dan lain sebagainya. Ibuprofen, phenytoin, chloroquine, itu bisa bikin urin berwarna kuning muda. Nah, ada lagi hijau-biru, biru-hijau. Ya. Contohnya, pada orang yang menggunakan namanya amitriptilin. Amitriptilin itu bisa aja pipisnya jadi berwarna kayak turkis gitu. Hijau kebiru-biruan. Ya, bisa aja. Atau namanya adanya pigmen empedu. Kemudian, kuning kecoklatan. Warnanya rada-rada coklat. Akibat apa? Primaquine sama sulfamethoxazole. Bisa. Kemudian, kalau hitam, alkaptopurin nih alkaptonuria. Nah, bisa jadi warna hitam gelap. Black dove karena metal. Enggak. Nah, kemudian kalau yang berwarna gelap itu akibat porfina atau maligna melanoma. Nah, kalau keruh biasanya akibat adanya urat, fosfat, sel darah putih, dan lain sebagainya. Atau obat kontras radiografi, jadi warnanya itu purih, butek gitu loh. Kan kalau yang baik kan bening ya, walaupun berwarna kekuningan tapi dia bening. Kalau ini keruh dia, seperti itu. Ada yang berbusa, contohnya akibat adanya protein atau asam empedu. Jadi harus tahu nih. pH nanti bisa dibaca sendiri, glukos, keton bisa dibaca sendiri, sedimen.